Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Khairiyatunisa, mahasiswi program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu jenis dari kalam insya tolabi. Akan tetapi sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu apa itu kalam insya. Kalam insya merupakan suatu kalimat yang tidak mengandung kebenaran dan kedustaan. Jika seorang mutakalim mengucapkan kalam insya, maka muhatab tidak bisa menilai ucapan mutakalim tersebut apakah benar atau dusta. Yanqasimul insya ila naw'aini wa hiyal insya'ut talabi wal insya'u ghairut talabi. Al insya'u ghairut talabi ma la yastad'i matluban wa lahu siyagun katsiran minha. Kalam insya ghairu talabi merupakan kalimat yang tidak menuntut terjadinya suatu tindakan. Kalam insya talabi memiliki banyak bentuknya, yaitu at-ta'ajub, wal madhu, wal dzam, wal qasam, wa af'alur raja, dan wa kadzalika siyagul uqud, yaitu kata-kata yang mengandung makna akad atau transaksi. Amal insya'ut talabi ma yastad'i matluban ghairu hasili waqtat talab. Menurut pakar ilmu balaghah, kalam insya talabi merupakan suatu kalam yang menghendaki adanya suatu tuntutan yang tidak terwujud ketika kalam itu diucapkan. Kalam insya talabi memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada amar, kata perintah, yang kedua ada nahyi, kata larangan, yang ketiga ada istifham, kata tanya, yang keempat ada tamanni, yaitu kata untuk menyatakan harapan terhadap sesuatu yang sulit terwujud. Dan yang terjadi yaitu nida, kata panggilan atau kata seru. Dalam masing-masing jenis kalam insya talabi tersebut mempunyai makna-makna tertentu selain makna hakiki atau makna yang aslinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu jenis insya talabi, yaitu amar. Al-amr huwa talibul fi'li minal mukhatab ala wajhil isti'la. Amar merupakan kalimat yang menuntut dilaksanakannya suatu pekerjaan. Lahu arba'u siyagoh. Fi amar mempunyai 4 macam redaksi, yaitu fi'lul amri wal mudhari lil mazum bilamil amri wa ismu fi'lul amri, dan yang terakhir yaitu wal masdar naib an fi'lil amri. Lakinna qad tahruju siyagul amri an ma'nahal asli ila ma'ani ukhra tustafadu min siyagil kalam. Akan tetapi kadang-kadang redaksi amar tidak digunakan untuk maknanya yang asli, redaksi amar terkadang keluar dari maknanya yang asli kepada akan tetap dan menunjukkan kepada makna yang lain. Hal ini dapat diketahui melalui susunan kalimat. Makna lain tersebut contohnya seperti irsyad, wad du'a, wal iltimas, wat tamanna, wat taswiyah, wat ta'jij, wat tahdid, wal ibahah. Selanjutnya saya akan memberikan contoh lil insya'i talabi fil amri. Yang pertama yaitu fi'lul amri. Amar yaitu meminta agar terlaksananya suatu pekerjaan yang dilontarkan dari mutakalim kepada mukhatab lawan bicara dengan menggunakan kalimat yang mengandung kata perintah. Contohnya kaqaulihi ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah, suratul Baqarah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kata aqimu
merupakan fi'lul amri dari fi'il madi aqama yuqimu yang mengandung arti mendirikan atau melaksanakan. Dan contoh yang lainnya, ya Ahmad, do alkitab alal maktab. Kata do merupakan kata perintah dari fi'il wado'a yado'u yang mengandung arti meletakkan atau menyimpan. Dan yang kedua, wal mudoril majum bila mil amri, fi'il mudori yang dizajemkan dengan amar, huruf lam yang berarti perintah. Kaqaulihi ta'ala liyunfik du sa'atin min sa'atihi. Kata liyunfik di sini menunjukkan perintah untuk berinfak adalah bentuk mudori yang dizajemkan oleh lam amar. Yang ketiga, wa ismu fi'lil amri. Nah, wa alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaitum. Jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Kata alaikum anfusakum, jagalah dirimu, di sini merupakan kalimat yang berbentuk isim tetapi mengandung makna amar. Contoh yang lainnya yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari melaksanakan sholat, mari menuju kemenangan. Kata hayya yang berarti mari dalam kalimat ini merupakan kata yang berbentuk isim, akan tetapi mengandung makna amar sehingga disebut isim fi'lul amri. Dan yang terakhir yaitu al-masdarun naib an fi'lil amri. Masdar yang menggantikan fi'lul amri. Contohnya kaqaulihi ta'ala wabil walidaini ihsanan. Kata ihsanan mengandung arti kebaikan. Dalam ayat tersebut merupakan bentuk masdar dari kata ahsana yuhsinu ihsanan yang digunakan dalam makna fi'lul amri yang artinya berbuat kebaikan. Pada 4 contoh ini merupakan kalimat yang mengandung untuk meminta terjadinya sesuatu yang waktu itu belum terjadi. Akan tetapi dalam beberapa konteks amar, kalimat perintah terkadang menyimpang dari makna yang aslinya, atau kalimat perintah ini tidak digunakan dalam makna yang hakikinya, akan tetapi menunjukkan kepada makna-makna yang lainnya. Contohnya ad-du'a yang berarti permohonan. Qaulihi ta'ala Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Kata faghfir dan kafir dalam ayat ini merupakan bentuk fi'il amri. Keduanya tidak menunjukkan makna amar yang hakiki, akan tetapi menunjukkan makna doa sebab kedua kata tersebut digunakan dalam konteks permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Yang kedua al-iltimas, yaitu ungkapan yang digunakan sebaya, ungkapan atau menunjuk untuk melakukan sesuatu dari pihak yang sederajat kedudukannya, seperti permintaan seorang teman kepada teman. Contohnya, atinil qalam ya sohib, berikanlah aku sebuah pena wahai temanku. Atau juga atini alkitab ya Lutfia, berikanlah aku sebuah pena wahai Lutfia. Dan yang ketiga ada irsyad. Amar juga dapat menunjukkan makna irsyad atau bimbingan jika perintah tersebut misalnya berisi pepatah, nasihat, atau cara-cara untuk melaksanakan sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Contohnya di sini nasihat seorang guru kepada muridnya untuk rajin dalam belajar. Idza aradtum an najah fil imtihan fajtahidu fid dirasah.
selanjutnya agar rajin belajar. Selanjutnya contoh dari Abu At-Tayyib berkata dalam memuji Saifuddaulah, kada falyasri man talabal aadi wa maisla suraka falyakunit tilab. Demikianlah hendak orang yang mencari musuh itu melakukan perjalanan malam, dan hendaklah seperti perjalanan malammu orang-orang yang mencari musuh itu melakukan perjalanan. Pada contoh ini, Abu Tayyib tidak bermaksud menuntut atau mengharuskan suatu perintah. Akan tetapi, menasihati orang yang bermegah-megahan dengan Saifuddaulah. Redaksi ini merupakan redaksi perintah yang bermakna nasihat atau petunjuk. Dan yang terakhir yaitu at-tahdid, ancaman. Contohnya, idza lam tasya akibatal layali lam tastahsi pasna ma tasya'u. Apabila engkau tidak khawatir terhadap akibat semua perbuatan dan kamu tidak malu, maka kerjakanlah apa yang kau mau. Pada contoh ini merupakan ancaman kepada orang, maka kerjakanlah apa yang kamu mau sendiri. Karena apabila engkau tidak khawatir akibat apa yang telah kamu akibat dari semua perbuatanmu. Dan contoh selanjutnya yaitu kaqaulihi ta'ala i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basyir. Berbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maksud ayat di sini merupakan sesungguhnya bagi orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran dan mereka berbuat sesuka mereka atau i'malu masyitum, berbuatlah kalian sesuka kalian, karena sesungguhnya Allah Maha melihat amal perbuatan kalian. Bima ta'maluna basyir, dan Dia Allah akan membalas kalian atas apa yang kalian lakukan. Dalam ayat ini mengandung ancaman bagi mereka orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang amar dalam insya tolabi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalam.